Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibu-ibu Allah muliakan, wabil khusus ibu pembawa acara yang sudah kembali sehat, segar bugar, soang tenang mencerang. Mudah-mudahan sehat terus ya. Ibu-ibu sadayana mudah-mudahan juga sehat. Saya pikir tidak akan banyak yang hadir karena masih ramai Agustusan. Tadi abi ninggal nu daftar balap karung. Hadiahnya fantastis, Bu. 1 kilo 700.000 hadiahnya. Oh, bawang gitu ya. Fantastis. Mudah-mudahan kemerdekaan ini jadi nikmat yang berkah bagi kita semua. Kita ngaji ya, ibu-ibu. Qurannya surat Ali Imran ayat 159. 159. Sok diulang lagi 159. Terus kapan nak? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Mangga. Fabima rahmatim minallahi linta lahum. Fabima rahmatim minallahi linta lahum. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi la faddu min hawlik. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi la faddu min hawlik. Fa'fu anhum wastaghfir lahum wa syawirhum fil amr. Fa'fu anhum wastaghfir lahum wa syawirhum fil amr. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulun nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibu-ibu yang Allah muliakan, ayat ini rangkaian ayat sebelum dan setelahnya turun pada tahun kedua Hijrah. Jadi setelah 2 tahun Nabi di Madinah, terjadilah peristiwa besar, sangat besar, yaitu terjadi perang Badar, di mana musyrikin Quraisy dengan pasukan lengkap, senjatanya hebat pada saat itu. Jumlahnya fantastis, 1.000 orang pasukan dengan membawa perlengkapan yang banyak menyerang Madinah. Dan Nabi hanya berhasil mengumpulkan 313 orang. Jadi 3 kali lipat musuh. Musuh 1.000, pasukan muslim hanya 300 orang, 313 menurut sebagian riwayat. Tapi atas izin Allah, perang itu terjadi dan Nabi beserta pasukan memenangkan perang. Bahkan tawanan sendiri banyak sekali dari musuh yang ditawan. Kemudian ganimah, rampasan perang juga luar biasa fantastis. Dampak perang itu menimbulkan euforia, kegembiraan yang luar biasa. Kalau menggunakan bahasa kita sekarang, yakin luar biasa bahwa pasti akan selalu menang karena ada Rasulullah kekasih Allah.
Itu menimbulkan kegembiraan yang luar biasa, kepercayaan diri yang juga luar biasa. 1-2 bulan kemudian setelah perang itu, dengan kerugian demikian besar di kalangan musuh kemudian merencanakan kembali menyerang Madinah. Dengan pasukan lebih lengkap, dengan persiapan lebih matang. Dipimpin oleh panglima perang namanya Jenderal Khalid bin Walid, panglima perang musuh. Dan Nabi bersama para sahabat memutuskan akan menyambut musuh di luar kota Madinah, tidak di dalam kota. Seperti di Badar. Kalau Badar itu jauh dari Madinah, 1,5 jam. Kalau ibu bapak melakukan perjalanan umroh, haji, biasanya akan ditawarkan untuk melakukan kunjungan ke situs Badar. Sebuah wilayah, kampung, ya seperti kita barangkali. Kampung Cangkuang atau Kampung Sukamenak yang letaknya 1,5 jam dari kota Madinah. Jadi kalau terjadi perang saat itu, kota Madinah dan penduduknya akan sedikit terdampak karena jauh perangnya. Nah kalau Uhud lebih dekat, jaraknya Uhud itu dari Masjid Nabawi kurang lebih sekitar 10 km. Kalau naik mobil itu sekarang kurang lebih sekitar 10 real dari Masjid Nabawi. Perang kedua direncanakan oleh Nabi nanti di Uhud. Uhud itu nama gunung, gede sekali gunungnya. Dan sering dijadikan metafor, dijadikan ungkapan oleh Nabi ketika menjelaskan pahala ibadah. Jadi Nabi sering menyampaikan, ayo ikut sholat jenazah. Siapa yang mensolati jenazah, maka baginya 1 qirot pahala. Siapa yang ikut mengantar jenazah, setelah sholat jenazah, mengantarkan jenazah, maka dia mendapatkan pahala 2 qirot. Sahabat tuh nanya, 1 qirot itu seperti apa ya Rasulullah? Nabi menunjuk gunung Uhud. Lebih besar dari gunung Uhud. Kami ini pahintan gunung Tangkuban Perahu. Besar. Disebut Uhud itu karena maknanya satu. Uhud itu satu. Bukan rangkaian pegunungan terpisah. Nah di kaki gunung Uhud itu ada gunung kecil. Disebutnya Jabal Rumah. Dulu nggak ada namanya. Setelah kejadian perang Uhud jadi punya nama. Nabi menempatkan pasukan pemanah di situ. Kata Nabi, nanti kalau musuh datang menyerang, kamu songsong dia musuh itu berhadapan, dan ketika musuh makin bersemangat, kamu mundur masuk ke lembah ini. Jadi ini bukit, nah ini lembah di bawah. Masuk ke sini. Nanti musuh masuk ke situ, panah dari atas. Strateginya gitu. Musuh gembira, pasukan muslim mundur, musuh masuk, kemudian diserang dari atas. Jitu hebat dalam teori. Dan terjadi dalam praktek. Begitu terjadi musuh datang dengan jumlah yang banyak, nyerang. Pasukan muslim pura-pura mundur, takut, ketakutan. Masuk ke lembah itu dari atas oleh pasukan pemanah, kemudian dihujani anak panah. Kalang kabut musuh, jatuh. Sebagian besar mereka melarikan diri sehingga kudanya, barang bawaannya, zaman dulu dengan zaman sekarang juga nggak jauh beda. Kalau perang pasukan itu bawa bekalan, Bu. Dan itu bekalnya bisa berhari-hari. Pakai ransel gede sekali. Di dalamnya itu lengkap makanan, ransum, senjata. Kalau dulu selain senjata dia bawa perhiasan karena belum ada ATM dulu. Dan ayah kartu kredit. Jadi dia bawa emas. Bawa yang kira-kira berharga. Jadi kalau nanti karena jauh, bisa dengan mudah ditukarkan. Nah di bawah itu perang. Begitu kalah, maka ini jadi milik musuh. Ini disebut dengan ghanimah. Kuda perang, senjata, perhiasan. Juga tawanan. Dia jadi harta rampasan perang. Bayangkan ya tadi. Musuhnya nyerang. Pasukan muslim mundur. Dihujani panah, kalang kabut, musuhnya kabur. Jadi di bawah nampak jelas dari bukit itu.
Waduh, itu ayat tas alus. Waduh, itu sendal. Waduh, itu ketinggal emas, cincin, sebagainya. Kira-kira kalau lihat begitu, kira-kira ibu-ibu yang pengajian tertarik tidak? Tuh, tukang ngaji gak tertarik. Kemudian utara ngaji. Ini sahabat Nabi, Bu, ngajinya sama Nabi. Begitu lihat, aduh, jangan pengajikan orang di Citamiang. Aduh, ini yang orang suka mena. Mereka kemudian dalam bahasa Jerman tuturubun. Do you know tuturubun? Turubun langsung ambil pemutih itu. Sakuan paheula-heula. Kan kalau urusan gitu paheula-heula sebagainya. Sakuan-sakuan. Mereka lupa bahwa musuh karena kalah di perang Badar, persiapannya lebih matang, evaluasinya lebih detail. Begitu mereka sedang menguti itu, gelombang musuh kedua yang dipimpin Jenderal Khalid bin Walid datang, nyerang, pontang-panting. Bahkan seorang dari pasukan musuh itu melempar lembing ke arah Nabi. Terang lembing, Ibu? Tombak yang di depannya pakai ujung seperti pisau tajam. Kena kepala Nabi. Nabi pakai helm. Sana helm motor. Lucu kalau helm motor. Kalau ibu nanya helmnya seperti apa? Seperti pasukan Romawi. Saya pernah lihat helmnya di satu museum di Turki. Helm Nabi kena pecah. Karena helm pecah, pelipis Nabi berdarah, giginya patah dan beliau jatuh. Begitu beliau jatuh, beberapa orang dari pasukan musuh berteriak, Muhammad mat, Muhammad mati. Pasukan muslim yang tadi diserang, tiba-tiba kocar-kacir, panik, kehilangan kepercayaan diri, kabur, mereka tinggalkan Nabi. Kecuali 70 orang yang mengelilingi Nabi, pasang badan, nahan gempuran musuh. 70 orang inilah yang kemudian disebut jadi syuhada Uhud. Sampai hari ini makamnya dikunjungi oleh orang yang haji dan umrah di Madinah. Diajak berdoa. Di antara yang gugur itu adalah paman Nabi, Hamzah bin Abdul Muttalib. Gugur 70 orang. Tapi Nabi selamat. Sorenya, ya kurang lebih jelang maghrib lah. Sudah selesai yang perang. Nabi kemudian datang memeriksa bekas-bekas peperangan. Beliau sambil menangis ketemu dengan 70 orang syuhada. Dan di antara syuhada yang membuat beliau tidak cuma menangis marah besar, sampai sempat mengeluarkan kata-kata laknat ketika beliau melihat pamannya Hamzah bin Abdul Muttalib yang dilempar lembing dari belakang. Tembus, Bu, dari selangkangan ke jantung. Jatuh pamannya, dadanya dibedah. Kemudian jantungnya dikeluarkan dan jantungnya dimakan oleh Hindun bintul Utbah. Sekarang kita menyebut Hindun bintul Utbah itu dengan ungkapan radhiyallahu anha. Hindun itu luar biasa sakit hati. Karena di perang Badar ayahnya dan adiknya mati oleh Hamzah bin Abdul Muttalib. Nah itu Hindun bikin nadar. Siapapun nanti yang bisa membalaskan dendamku, akan kuberikan hadiah. Ternyata ada budaknya yang demikian hebat, hamba sahayanya. Jago lempar lembing. Sampai kemudian ditawarkan oleh Hindun. Kalau kamu bisa membalaskan sakit hatiku, kan ku bebaskan kamu jadi orang merdeka, kan ku nikahkan kamu, tidak disebutkan nikahnya duka di Citamiang, duka di Kopermai, kan ku berikan nanti pesangon, kamu jadi orang kaya. Puguh atuh atoh Hindun orang kaya. Sampai kemudian orang itu berlatih tiap hari, ngatih ngelempar untuk membalaskan dendamnya Hindun. Nah, terjadi. Nabi luar biasa kecewa. Nangis, marah melihat jenazah pamannya dan 69 syuhada Uhud lainnya. Ada yang buntung telinganya, ada yang tangannya, ada yang kakinya dan sebagainya. Dan mereka tidak dipindahkan kemana-mana, tidak dikafani.
Itu nanti jadi dalil fikih. Yang meninggal dalam medan perang suci tidak dikafani walaupun berlumuran darah. Cukup disolati saja. Tidak perlu juga dimandikan. Cukup disolati saja. Kenapa tidak dimandikan? Kondisinya tadi ada yang buntung, ada yang telinganya dan sebagainya. Karena nanti darah dan luka itu jadi saksi. Sehingga mereka tidak dihisab di alam barzah. Kalau mereka tidak punya kaitan utang, mereka bisa langsung mendapatkan kenikmatan alam barzah. Dimakamkan, selesai, Nabi melakukan evaluasi. Kenapa bisa kalah perang? Tentu takdir Allah Subhanahu wa taala, tapi kan ada ikhtiar. Setelah ditelusuri dan lain sebagainya, sampailah pada hasil kesimpulan. Kekalahan dalam perang Uhud ini diakibatkan pasukan pemanah yang ditempatkan di kaki gunung Uhud di Jabal Rumah. Rumah itu pemanah, Jabal itu bukit. Mereka meninggalkan posnya karena ingin segera mendapatkan harta rampasan. Jadi ketemu nih penyebab kekalahan perang Uhud itu adalah pasukan pemanah yang tidak disiplin. Apa kesimpulannya? Hukum. Mungkin ada yang dihukum mati, mungkin ada yang dicambuk, pokoknya dihukum. Ketika rencana menghukum itu sudah ditetapkan, turunlah ayat ini. Lihat ayatnya. Fabima rahmatim minallahi lintalahum. Karena rahmat Allah kepada engkau Muhammad, maka engkau haruslah bersikap santun kepada mereka. Lintalahum. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi, kalau engkau memperturutkan hawa nafsu, emosimu, kemarahanmu untuk dilampiaskan pada mereka yang jelas salah, lan faddu min haulik. Pasti, laknya tuh pasti mananya. Lan faddu min haulik. In faddu, mereka akan berlarian meninggalkanmu. Saya stop di sini nih. Ini jadi dalil. Karena tadi ngaji kita temanya dakwah Nabi. Jadi dalil, jadi rujukan, jadi pedoman bagi semua umat Nabi. Ketika ingin terjun ngikuti Nabi, yaitu mengajak orang pada kebaikan, mengajak orang meninggalkan keburukan, siapa yang diajak? Siapapun. Orang tua ngajak anaknya, suami ngajak istrinya, anak ngajak orang tuanya, istri ngajak suaminya, guru ngajak murid, murid ngajak guru, teman ngajak temannya, tetangga sama tetangganya, siapapun. Ingatkan kalau ingin terjun mengajak pada kebaikan, yang harus disiapkan apa? Lintalahum, sikap santun dalam mengajak orang lain. Sikap santun. Ibu kebayang, saya di depan gini nih ngaji sama ibu-ibu. Wabi ibu-ibu dicarekan cing atuh dikasih balen pisannya, nih hese pisan ngaji teh teu bisa-bisa wae. Ya bagus kolot, boloho teh dikukut. Kira-kira bulan depan ibu datang tidak? Cek ibu teh nyeri hati ke Ustaz Asep. Moal daek deui urang datang. Sakit itu. Kalau orang diperlukan buru. Ini Nabil. Ayat ini rujukan bahwa kalau mau terjun dakwah, salah satu yang mesti dipersiapkan adalah kesiapan untuk bersabar dan bersikap santun. Kamu dakwahna kepada orang yang kita sayangi, orang tua ke anak, suami ke istri, anak ke orang tua. Harus lebih-lebih lagi. Dulu saya Bu ketika masih anak-anak, seringkali menentang ajakan orang tua, perintah orang tua, nggak mau dipikir mau sebagainya. Dan hebatnya ibu saya tuh lebih sering ngalah Bu daripada ngambek, nyatu gitu. Diajak lagi, ngalah lagi. Sekarang saya rasakan kenapa orang tua harus ngalah sama anaknya.
Tong hayang menang wae. Karena dengan itu kemudian kita bisa merasakan betapa beratnya jadi orang tua. Kira-kira kata ibu-ibu, suami sama istri lebih banyak ngalah, lebih banyak ngelawan. Sok lah cek ibu-ibu ya. Ah bohong, ibu mah tidak setuju saya mah. Kalau ibu marahin suami, ngelitik suami, suami lebih banyak bantah atau lebih banyak ngelehan lah. Ini suami yang ngomong ini. Walaupun di depan saya semua ibu-ibu, lebih banyak suami itu ngalah. Sebab nggak akan jadi baik kalau sarwana. Ngelehan. Saya nggak pernah takut sama istri. Cuman istri saya lebih berani saja. Ternyata kesantunan dalam mengajak kebaikan tuh hasilnya. Ibu-ibu jadi rajin ngaji. Saya jadi bisa ngaji. Andaikan dulu ibu saya tidak pernah mengalah. Hayang menang wae. Kudu diturut wae. Mungkin saya tidak akan pernah nurut sama dia. Karena tadi hargaan jadi budak. Begitu sekarang pendekatan orang tua pada anaknya. Seperti dituturkan. Padahal memang begitu cara pendekatannya dan sebagainya. Ini Nabi pada umatnya jelas salah, menimbulkan kerugian besar, menimbulkan korban, kalah perang. Tapi begitu beliau mau menghukum, fabi rahmatin minallah, fabima rahmatin minallah. Justru karena rahmat Allah kepada engkau Muhammad, lintalahum, bersikap santunlah pada mereka. Kepada kita berlaku. Kalau berharap mendapatkan rahmat Allah dalam ngajak orang-orang yang kita sayangi dalam kebaikan, supaya mereka meninggalkan keburukan, bersikap santun. Usapan budak teh. Carogena usapan. Mertua usapan. Sing santun. Usapan budakna. Aa, mama teh sayang sama Aa teh ya. Mudah-mudahan Aa teh jadi anak soleh, jadi anak yang pintar, yang sukses didoakan sama mama tiap malam. Mungkin anak ibu tidak bereaksi apa-apa, cicing, tapi hidayah Allah turun sedikit demi sedikit. Dikenang ibu sepanjang hidupnya. Karena dia tahu tidak pernah ada perempuan yang demikian sayang padanya. Tiap panggihan ngusapan. Menyediakan makan, cucikan pakaiannya kecuali ibunya. Wajar. Kalau kita nih, kita makan anak-anak baheulanya. Manya anak ayeuna juga kieu. Kita kan anak-anak baheula. Kenapa kita menyayangi, mencintai orang tua kita? Da karasa nyaahna orang tua kita kepada kita. Karasa, sanajan kadang-kadang bari ambek-ambekan, sanajan kadang-kadang nyiwit. Nyintrek terasa. Betapa banyak sekarang orang tua, ibu-ibu, bapak-bapak yang demikian rindu disayangi anaknya. Budakna borahnya ingat henteu. Kenapa? Enggak kerasa. Ongko sayang, tapi nu ngahuapan si bibi. Ongko sayang nu nganter sekolah supir. Ongko sayang nu nyokot rapot adalah pembantunya. Di mana sayangnya? Lamun embung ngaluangkeun waktu jang budakna. Pak, abi tiap pagi-pagi Pak, anak saya mau berangkat sambil ngasih ongkos. Ingat ya, mama teh sayang sama kamu. Ini balik sekolah, mama juga sayang sama kamu. Bari make daster, make masker, nyepeng remote TV. Mama teh sayang, sok ade makan dulu ngawapan pembantuna. Puting bilang deui, mama teh sayang sama kamu, nepi ka olah budakna. Oh, sayang utang. Seueur teuing narasi sayangna, bukan lewat aksi. Kapur waktu itu bu, kadang-kadang nggak banyak ngomong, dipeluk, anak diusapan, anaknya tidur didoaan. Saya merasakan betul, terletik teh diusapan, didoaan dan sebagainya. Aina makan ibu-ibunya banyak yang tidak punya waktu ngadoaan budak. Pak Ustadz seueur waktu teu bisa ngadoaan age paingan atuh segala teu bisa. Bersikaplah santun, terutama kepada orang yang kita sayangi.
Nabi menyayangi kita semua. Beliau diingatkan oleh Allah. Lintalahum. Kalau engkau ikuti kata hati, lan faddu min haulik. Mereka akan lari meninggalkanmu. Coba tiap hari ibu marahin anak ibu. Carekan lu ngol poe. Mana tanya menisiga bapana? Bapana kayak gitu. Baheula teh. Sarua kieu budak testa. Terus akumulatif itu kesalahannya. Begitu dia rada gede sedikit ditinggalkan ibu. Nah ditinggalkan. Gawena ngan nyarekan wae. Yang dikenang di dia adalah ibunya yang tukang nyarekan. Menyarekan wae sebagainya. Harus ngalah. Bersikap santun itu artinya entong hayang nuturkeun emosi. Kadang-kadang kesinggung sama anak itu. Mana teh si nyaho naon? Ieu mah teh geus kolot tah tempo tuh. Kulit ge geus kieu. Puguh ka tempo ku budakna geus kolot. Justru kalau sudah tua harusnya lebih bijak. Lebih santun dan sebagainya. Saya sering nyaksikan sekarang, aki-aki ini gede ambek. Terus aki-aki ini jaba gede ambek. Ya Allah, jaba pohon. 12 tambah genep 17. Saya nggak ngomongnya itu enggak ini. Ayo nama seueur. Aki-aki ini teh jaba pohon, jaba gede ambek. Insyaallah. Budak nanti bingung. Kumaha kolot teh. Lihat lanjutan ayatnya. Perintahnya adalah setelah bersikap santun, fa'fu anhum, maafkan mereka. Nabi disuruh memaafkan orang-orang yang melakukan kesalahan tadi, sahabatnya. Kalau engkau sayang pada mereka, fa'fu anhum, maafkan mereka. Wastaghfir lahum, mohonkan ampunan kepada Allah untuk mereka. Wasyawirhum fil amr, musyawarahlah, ajaklah mereka untuk bermusyawarah. Fa'idha azamta, kalau sudah sepakat dengan hasil musyawarah, fatawakkal 'alallah. Tawakallah, berserah dirilah pada Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Karena sungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Bayangkan loh ibu bapak, dalam kondisi marah luar biasa, hancur pasukan, kalah, dipermalukan, korban jiwanya 70 tadi. Nabi justru diperintah oleh Allah dengan tegas. Fa'fu anhum, maafkan mereka. Ibu kabayang? Ibu jual unggah ke can ngobrolna naon. Ibu bayangkan, puntennya mudah-mudahan tidak terjadi dikhianati suami. Suami gaduh nu ngora. Jaba montok. Jaba pinter. Kanya suami tamplok. Ya Allah, kan montok makan tamplok. Dan sebagainya. Begitu suami ibu gering di nu montok, diusir ku nu montok teh. Balik deui ka ibu nu teu montok, nu teu denok. Balik deui mah hampurannya bapak. Ini hayang ngejejek abi Pak Ustadz. Gitu kalau ini mah kalau umumnya. Hayang ngejejek abi ka jelema eta pika sebeleun. Boga duit, keur sehat jeung si itu. Begitu teu boga duit, bangkrut, gering, ka abdi datang. Saya nama ku abdi ditakol ku mutu. Mun nuturkeun emosi. Tapi bayangkan makan enggak susah. Sama ibu dimaafkan. Come here, bebek. Come here. Come here, bebek. I will forgive you anything. Jika teu mungkin. Tapi kalau itu terjadi, ya Allah luar biasa. Nyurucut cerik dah. Salah kini pika sabaleun teh. Hampura mamahnya, hampura. Bapak teh kapoekan, jadi nu poek. Sulit kan? Bayangkan, sulit. Itu terjadi sama Nabi. Hancur pasukannya. Dipermalukan di dunia. Jasad bergelimpangan 70 orang. Pamannya hancur-hancuran. Sekarang turun perintah Allah. Fa'fu anhum. Maafkan mereka. Sok, ibu titah siga tadi. Maafkan. Budak nepika sebeleun. Ya Allah, maafkan suami hamba. Maafkan anak-anak hamba. Ampuni dosa mereka ya Allah. Berikan mereka hidayah.
Kan jarang terjadi. Orang yang disakiti justru mendoakan kebaikan pada yang menyakitinya. Jarang. Tapi kita percaya ibu-ibu bakal gitu. Iya mah umumna gitu ya. Insya Allah dengan ngaji nanti bisa. Doakan. Nabi diperintah maafkan mereka. Wastagfir lahum, mohonkan ampunan pada Allah untuk mereka. Bukan istighfar untuk dosa kita. Tapi istighfar untuk dosa mereka. Yang menyakiti kita. Wah, itu luar biasa ibu tuh. Kalau bisa melakukan itu. Naik ibu tes level. Jadi jika malaikat. Kan ada mungkin kan? Sebagainya. Dimaafkan. Kemudian dimintakan ampunan. Setelah itu apa? Wasyawilhum fil am. Diajak badami. Hadiah bapak. Ini nak. Kurang ngobrol. Kedah kumaha abdi teh bapak. Meh bapak betah di bumi. Meh teh lumpat dari kanu montok. Kanu denok. Anu naplok. Dina tembok. Kedah kumaha sok urang badanten. Mama teh mah teu ngeunah masakna sok atuh. Urang dieukeun mama rek kursus masak. Bayangkan coba orang yang menyakiti, orang yang melakukan keburukan, dimaafkan, diajak musyawarah. Wasawirhum fil amr. Luar biasa nih petunjuk Quran. Kalau mau terjun dalam bidang dakwah, jangan mimpi dapat dukungan dari banyak orang dakwahnya. Justru siapkan mental, mendapatkan penolakan, mendapatkan respon negatif. Nah, nyiapkan mental itulah bagian dari perintah ayat ini. Bisakah bersikap santun? Ayeuna kebetulan banyak bu, orang-orang yang terjun di dakwah, yang lebih banyak memperturutkan hawa nafsu, amek-amekan di panggung dakwah. Di masjid, di mimbar. Setan! Saya ketika nonton YouTube-nya, Allah, ayah setan pakai jubah. Pidato di masjid. Gak ada contohnya dari Nabi. Cek. Kalau ibu bapak tidak setuju dengan yang saya sampaikan, cek. Gampang sekarang ngecek hadis Nabi. Pernahkah Nabi melakukan perbuatan seperti itu di mimbar-mimbar dakwah? Luar biasa Nabi. Nabi hanya pernah memarahi istrinya, marah saja kepada Aisyah karena dianggap oleh Nabi keterlaluan dan jadi pedoman dakwah bagi banyak orang dan sebagainya. Mau menghukum saja turun dari Allah. Wasyawirhum fil amr. Sok ajak musyawarah. Kalau bahasa Citamiang mah badami atau badami. Badami. Ajak badami. Ajak ngobrol anak kita, ajak ngobrol pasangan kita, ajak ngobrol orang tua kita, ajak ngobrol orang-orang yang akan kita jadikan objek dakwah, yang akan kita ajak melakukan kebaikan. Ngobrol. Jangan kemudian kamu melakukan tindakan yang akan kamu sesali. Apa misalkan diracun siapa aing salah kita. Begitu maut kan luas. Allah, Bapak na maut ya Allah Gusti, hirupkeun deui teu bisa. Sudah terlambat. Enggak bisa. Ini ada kisah 4 hari lalu. Di mana saya lupa, di Jawa Timur kalau salah. Ada seorang istri yang cemburu luar biasa, lihat suaminya punya selingkuhan. Dan dia lihat betul, ya Allah, duit habis. Pantesan dia di rumah marah-marah saja. Jadi dalam hatinya emosi luar biasa. Pulang ke rumah, suaminya juga pulang ke rumah. Saat tidur suaminya dipotong bu, kemaluannya. Untung kapanggih guys dipotong. Udah rame sebagainya. Dibawa, sampai kepala desa datang. Bawa ke rumah sakit, saya nggak tahu nasibnya kumaha ya nak. Luar biasa emosi. Kadenya ibu bapak ya, ibu-ibu kade. Kade, jol ibunya pengsilet siaku aing. Penyesalannya panjang luar biasa. Ada polisi suami istri nih, istrinya polwan. Nggak mungkin kan istrinya polisi lagi. Jadi polwan, polisi sama polwan berumah tangga. Si polisinya kata istrinya senang judi online. Sehingga penghasilannya habis. Istrinya marah-marah, polisi dicarikan ke polisi, Bu. Dek ditewak udah polisi. Apa anak tuh nih?
Sudah diginiin mau. Akhirnya kemudian dalam kemarahan memuncak, istrinya beli bensin. Polisi nih. Disiram suaminya. Kalau kamu nggak berhenti saya bakar. Ternyata nyala koreknya. Kebakar. Meninggal dunia. Sekarang di penjara. Menyesal luar biasa. Lewat ngaji ini kita sedang diingatkan. Jangan perturutkan hawa nafsu. Berpikir jernih. Bahkan latih untuk bisa memaafkan. Berkali-kali pertemuan sebelumnya saya pernah sampaikan pada ibu-ibu sekalian. Yang paling besar potensinya membuat kita kecewa, sekaligus membuat kita bahagia, membuat kita menderita, sekaligus membuat kita gembira, itu bukan orang jauh, tapi orang dekat. Yang akan bikin kita sakit hati, yang paling besar potensinya adalah orang-orang kita sayangi. Sekaligus yang akan bikin kita bahagia juga orang yang kita sayangi. Karena itu apa? Siapkan kesabaran lebih untuk orang-orang kita sayangi. Terus, sabar deui, sabar deui. Sepanjang hidup Pak Ustadz abdi tos sabar lebih begengki abdi. Tinggal ke Pak Ustadz begeng, begung, begang. Ieu teh ku sabarna abdi teh sebagainya. Keun we, boleh jadi sampai meninggal dunia kita belum dapat perwujudan dari kesabaran kita. Tapi kan tidak akan sia-sia. So, kita nanya pada diri kita masing-masing. Emang ibu-ibu tiba-tiba langsung saroleh juga kieu jadi rajin ngaji? Tiba heula? Mungkin aya nu karek kamari rajin ngajina setelah pensiun. Mungkin baru kemarin keajak. Apa maknanya? Boleh jadi orang tua kita belum menyaksikan, belum menikmati kesalehan kita. Tos kabujeng teu aya. Tapi sia-sia tidak? Tidak. Di alam barzah mereka mendapatkan kegembiraan. Oleh malaikat dikirim berita, tuh budak maneh ngaji si ayeuna budak maneh. Ngaji di Baitur Rahman sabulan sekali. Nah, misalkan ini mah ya. Lumayan. Di alam barzah itu dikabarkan. Gak sia-sia. Jadi terus bersabar. Nah yang dilatih 3 hal. Latih memaafkan. Capek bu. Kalau ibu marah sama seseorang. Komo orang teh aya tuluy. Gigireun. Dasarena bareng. Nya komo iya mah. Sare bareng. Terus we kesel. Ibu baud. Tuh apaleun. Dan sebagainya. Terus dipelihara. Sampai ke 2 tahun. Jadi kanker ibu. Jadi kanker. Saya baca beberapa literatur bahwa kanker itu bisa terstimulan tumbuh lebih cepat, lebih ganas karena stres dan anxiety. Anxiety teh kecemasan. Gaduh caroge ibu ganteng, gagah. Tiap indit ibu stres gegebegan. Sieun anu ngiceupan Pak Ustaz. Sieun aya nu ngajak ulin. Terus saya gegebegan, mau teh ngagebeg. Karena itu apa yang dilakukan? Latih kemampuan memaafkan. Ya Allah, saya maafkan kesalahannya. Dan penting itu dipahami. Apa pentingnya? Ketika kita mendoakan seseorang, siapapun dia dengan kebaikan, dalam hadis Nabi disebutkan, malaikat berdoa yang sama untuk kita. Wa kadzalika anta. Itu kata malaikat kurang lebih. Demikian juga untukmu. Jadi ketika kita munajat, ya Allah, ampuni dosanya. Maafkan kesalahannya. Berikan dia hidayah. Perbaiki hidupnya. Doa malaikat sama pada kita. Karena itu bayangkan kalau doa kita buruk. Ya Allah, nupitak teh ya Allah, sing. Malaikat doa yang sama untuk kita. Ibu jadi kaget. Nah jika kieu urang. Jadi jangan doa yang jelek. Doa yang jelek hanya diperbolehkan untuk orang yang dizalimi. Doa yang jelek hanya boleh untuk orang yang dizalimi. Jadi kalau tidak merasa dizalimi, tapi merasa abdi dizalimi dan lain sebagainya, ngan di pasien atas 700.000 tina sakilo teh. Misalkan. Itu mah perasaan saja, belum dizalimi. Jadi yang dilakukan latih pertama, latih kemampuan memaafkan. Penting.
Semakin tidak dilatih, semakin sulit kita memaafkan, semakin sakit kita secara kejiwaan. Jadi kalau saya lihat ibu-ibu, ketinggalnya rada garering. Kalau tidak terlatih memaafkan. Sok, rasakan. Nanti lebih ringan, maafkan. Mohon Pak Ustadz, abiga berat badan 80 gitu. No 40 nama nyeri hati di bawah. Jadi begitu bisa memaafkan, insya Allah lebih ringan. Jadi ngapung ibu teh, bisa balap kerupuk. Yang kedua, latih kemampuan memintakan ampunan. Istighfar kita tidak hanya untuk kita. Tapi istighfar kita juga harus kita tujukan untuk anak kita, untuk pasangan kita, untuk orang tua kita, untuk sahabat kita, untuk siapapun yang berinteraksi dengan kita. Kan itu doa yang diajarkan Nabi. Allahumma gfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin al ahya'i minhum. Luar biasa tuh perintah Nabi. Ya Allah, ampuni orang muslim laki-laki, orang muslim perempuan. Orang beriman laki-laki, orang beriman perempuan. Baik yang masih hidup maupun yang telah tiada. Nanti akan banyak orang yang bertemu dengan kita dalam hidup kita yang tidak peluang didoakan oleh anaknya dan teboga budak, yang tidak berpeluang didoakan oleh pasangannya dan tidak menikah. Dia juga tidak punya orang tua, sahandak doakan anak. Tuh diajarkan dalam syariat, doakan orang lain. Tapi Pak Ustadz, Abi mampu ngadoakan saya menyeri hati. Ke SMA ngajak Abi kawin, nepi ka Abi kolot kieu teu jadi-jadi. Nyeri hati. Tong disebut namina, doakan siga tadi. Allahumma gfir lil muslimin wal muslimat. Ya Allah, ampuni orang muslim laki-laki dan orang muslim perempuan kecuali si eta. Tekenging biasa. Latih nih. Kalau dengan ilmunya kita jadi paham bahwa memohonkan ampunan bagi orang lain sekaligus juga secara tidak langsung kita sedang memohon dosa kita diampuni oleh Allah. Jadi singsir Bu, mendoakan batur teh. Terutama siapa? Orang-orang yang dekat yang kita sayangi. Doakan. Makin banyak ibu doakan orang lain, insya Allah. Makin banyak dosa-dosa kita yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wasyawirhum fil amr. Latih untuk punya kemampuan menerima masukan, bicara dengan orang lain. Ulah yang didangu wae ku batur, tapi embung adenge batur. Sing dengkeunnya mamah ngomong teh dengkeun. Oh, mamah abi tong ngomong geus, tong ngomong. Geus we mamah hungkul. Eta teh indung nepi ka sabaleun. Anu hayang menang sorangan. Wasawirhum fil amr. Musyawarah itu artinya orang saling berbicara saurang-saurang. Sok ayeuna ibu sadaya nyarios, abi nyarios. Apa yang terjadi? Geus santong ngaji deui. Teu puguh juga di pasar. Abdi ngobrol ibu ditenawarkeun barade kaos. Di ditu barade cilok. Mau bener ngaji. Tah musyawarah teh adalah kondisi di mana orang terbuka pikirannya. Bahasa keren nama open mind cenah. Sekarang ibu open pagi ngambil kue dibuka. Jadi open mind. Karena terbuka bisa masuk, dengarkan. Jangan-jangan anak ibu ngomong teh manfaat. Mama aku teh mau ngasih tahu mama ya. Mama teh teu pantes make kieu. Manisnya pakai sebeleun. Sajam itu mama teh dangdan dan sebagainya. Mohon mama, tapi mama lupa nggak pakai baju. Kan teu puguh. Ingatan budak teh. Dengarkan. Jangan-jangan masukannya berharga, bermanfaat dan lain sebagainya. 3 nih lewat ayat ini. Selain tadi yang awal dan lain sebagainya. Bersikaplah santun, memaafkan. Dan yang ketiga terakhir punya kesiapan untuk bermusyawarah. Bahas banyak hal. Ngobrol sama suaminya. Banyak sekali hadis di mana Nabi itu ngobrol dengan istrinya. Tentang banyak hal. Banyak hadis diriwayatkan oleh Aisyah. Ada dari Ummu Salamah. Itu menunjukkan kepada kita bahwa Nabi membentuk keluarga yang terbuka.
Suami istri itu saling memberikan masukan. Karena kalau tidak seperti itu, asa tepugu rumah tangga teh, coba bayangkan. Suaminya rek indit digawe teh make we mamah bapak indit. Majikana jug. Ai sarapan di mana mamah meuli sorangan. Ke sore gitu. Ibu rek ngaji ka dieu WA lagi. Bapak ibu ngaji heula ka Baitur Rahman. Bapana ai bapak ke dahar kumaha dina kulkas haneutkeun. Mun itu bisa ngomong atuh nyarios. Pak, mamah rek angkat tilang ngaosnya, doakeun mudah-mudahan teu kahujanan, sing lancar, mudah-mudahan berkah. Ke mamah rek doakeun bapak sing lancar. Jug mamah doakeunnya sugan bapak jadi berkah, manfaat. Keren. Parek merek ongkos moal. Teu jadi doakeun asna. Itu yang terjadi sebagainya. Ngobrol heula, engke wihna ngobrol heula ibu teh. Dipanggil ku caragena. Geus ngaos teh mamah ka dieu. Tadi teh ngobrol duka, da pokona mah tibra we mamah teh. Paingan nu asup atuh. Nah mamah tibra, da mending ngeunaheun kipas teh mamah di juru kieu. Kade nu bagian juru sebagainya. Ngobrol. Jadi wasawirhum musyawarah teh artinya ngobrol. Orang-orang yang akan melakukan kebaikan itu, yang akan terjun dakwah itu ngobrol. Apa kira-kira yang bagus? Ibu yang punya anak nih, masih tumbuh. Ajak ngobrol suaminya. Pak, kemana ke budak orang desa sakolakeun? Kadinya we nu deukeut. Di mana eta? Di Walungan. Ibu ajak ngobrol pasantrenkeun paknya. Meh boga budak anu mah santren dan sebagainya. Berdebat, sok berdebat juga. Saling memberikan argumen. Tong dipasantrenkeun, engke mamatahan ka urang, jauh ka bapak. Bapak haram, mama haram, hararam misalkan. Ada yang enggak setuju dipasantrenkeun, amak-amakan. Terus proses nanti lewat musyawarah ketemulah apa yang disebut dengan faida azamta. Jika kamu sudah bermusyawarah, ketemu kesepakatan. Apa yang dilakukan? Fatawakkal 'alallah. Yang terakhir, bertawakal, berserah daripada Allah. Sok urang sasarangan bapaknya, aa, teteh ke anak itu, urang tawakal ke Gusti Allah. Mudah-mudahan mulai dengan bulan depan, kita tidak lagi melakukan riba. Kita tidak lagi melakukan maksiat. Tuh, musyawarah, bertawakal, berserah diri. Janji Allah, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Allah sesungguhnya mencintai orang yang bertawakal. Ini rujukan dakwah, ibu-ibu. Bagaimana berdakwah? Bukan yang jauh, bukan Nabi dan para sahabat. Kalau begitu Quran jadi tidak punya makna bagi kita. Tapi ayat ini menyeru kepada kita semua umat Muhammad. Ikutin yang diperintahkan Al-Quran pada Nabi. Artinya kamu semua terjun dalam dakwah sesuai kapasitas masing-masing. Ibu rumah tangga di rumah tangga. Bapak-bapak sesuai dengan kapasitas masing-masing. Dan lain sebagainya. Semua berdakwah. Rujukannya upayakan kesantunan, kesabaran, kesiapan memaafkan, kesiapan untuk terbuka, diajak melakukan pembicaraan dan sebagainya. Mudah-mudahan yang sampaikan manfaat, ibu-ibu. Mohon maaf nih kalau banyak yang tidak berkenan. Kita doa ya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma gfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma yassir lana fi umurina wa la tu'assir alaina fi hajatina. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama.
Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Azizu ya Ghaffar ya Rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekali lagi mudah-mudahan manfaat. Mohon maaf kalau banyak hal tidak berkenan. Aku qouli hadza astagfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.